Dan Allah dan Rasulullah kebaik keledek, kebaik alat untuk kesuksesan keinginan kita. Malai teka hajat, apa ibadah, malai teka hajat, apa mau salawat ke Rasulullah. Ini masalah besar. Ini namanya pengkerdilan nilai-nilai agama. Salawat kebaik alat kakui mabaju cejualan. Baca salawat sekian dekian laris. Serop aing dekian seram baju dekian jual lah. Ini namanya pengkerdilan nilai-nilai agama. Pak kenging aku leban sampean nyuun laris dek Allah kenging, cuma bukan dengan menggadaikan kepada kita. Ibadah hanya kepada Allah. Di Allah yang nomor satu, bukan bangsa dan negara. Itu bukan keluarga. Nyak banyak kuleban sampean gagal di sini. Wa ikhwanukum bantantre tanabanu azwajukum menraji-raji nabaan. Wa ashiratukum ban keluarga besar baan, wa amwalun iktaraftumuha ban harta kekayaan yang kamu simpan dan sedikit demi sedikit sehingga banyak. Wa tijaratun taksawna kasadan, perniagaan bisnis yang kalian takut bangkrut dan ruginya. Wa masakinu tardaunaha, dan rumah yang kamu bangun yang kamu senang dengannya, ahabba ilaikum, lebih kamu cintai minallah daripada Allah wa rasulihi dan rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan jihad fi sabilillah, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allah bi amri, Allah akan datangkan keputusan yaitu azab. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah tak pedi apareng petotu dak orang-orang fasik. Man mata walam yaghzu walam yuhaddis nafsu fi madala syubatin min nifaq. Siapa-siapa orang semate tak pernah jihad, melambat jihad di perang, dan tidak pernah terdetik di hatinya untuk memperjuangkan agama Allah, dia habis waktunya untuk pribadi dan keluarganya, maka saksikanlah orang ini mati dalam kemunafikan. Teka orang gak dinto ahli sujud, ahli tahajud, tapi tidak pernah ingin berjuang di jalan Allah. Adapun perjuangan itu identik dengan pengorbanan. Jadi harus ada perjuangan pada diri kita. Kekufuran adalah berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Menolak hukum Allah adalah kekufuran. Tidak mau berhukum dengan hukum Allah adalah kekufuran. Tatkala kita mesra dengan lembaga yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, berarti kita tidak punya ciri-ciri untuk merasakan manisnya iman. Ujian ini ke ujian terbesar mungkin. Ancaman terbesar hari ini, kita jangan kompromi dengan kekufuran. Kekufuran adalah musuh kita. Jangan mesra dengan kekufuran. Nanti Anda tidak akan mendapatkan label seorang mukmin dan muslim, apalagi muttaqin. Demi keserakahan kita terhadap dunia, kita rela bermesra-mesra dengan kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نصلي ونسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وبالاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، makarimul ulama al-bajul, para muljah, para semuljah, para seagung dari para ulama, para asatir, para guru ngaji, terjugan takmir masjid,
Seperti kula amal jeki, alhamdulillah telah ku ari mangken betul saja bisa menghamba dan keagungan Allah, bisa teti kabulai pun Allah. Sekak dima menghamba dan keagungan Allah kak dinta arafaki perkara sangat agung. Sehingga Allah SWT adabu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga tak apa di jin dan manusia kecuali aku ibadah menghamba dekat sengkok kepada Allah SWT. Tetapi perkara menghamba tunduk patuh. Tetapi kabulah atau beteti budak ipun Allah. Kadang itu saya merupakan perkara sangat agung. Jangan sampai kita menjadi tuan. Jangan sampai kita menjadi orang yang mulia dengan perasaan dan keyakinan. Karena sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk adalah yang menghamba kepada Allah SWT. Dan hal kakdin atau barar bersemulja akan meningkatkan potensi yang ada pada diri kita dengan peningkatan yang sangat signifikan, tidak bisa kita bayangkan. Nanging nalaikan kuliban sampean menghamba dak kesalahan Allah, terutama penghambaan saya sangat samar ketika itu menghamba kepada keinginan, menghamba kepada cita-cita, menghamba kepada diri dan pribadi. Ini adalah merupakan bentuk penyelewengan dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Milana para bersemulja, Allah Subhanahu wa taala nalaikan apareng keistimewaan dekat Kanjeng Nabi terutama. Mengapa Kanjeng Nabi kat itu dipanggil dengan panggilan Abdul, kabulah, budak. Jadi orang yang paling hebat kat dinto orang yang menghamba kepada Allah, tertibu dan Allah. Akan tidak pun Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayat. Maha suci Allah sampun maca dan kabulan di setengah malam peristiwa Isra Mi'raj, yang mana itu merupakan peristiwa yang sangat luar biasa. Rasulullah bisa menempuh sebuah perjalanan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Dan di situ Rasulullah mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Allah, walaupun itu berupa nur. Hal itu merupakan suatu anugerah yang sangat besar. Maka panggilan Allah Subhanahu wa taala asra bi 'abdihi, Maisra dan Mi'raj kabulana, bukan kerasulannya. Maka itu berbahagialah kita. Jemper kuliban sampean, nalaikan kuliban sampean bisa terbebas dari semua elemen-elemen yang menjadi penghambat. Terutama banyak elemen kat itu karena keilmuannya, sehingga disebut ulama, bangga tinggi kan. Karena nasabnya sehingga disebut Gus, disebut ini dan itu, karena kebangsaannya dan lain sebagainya. Sebenarnya orang yang hebat itu bukan orang-orang yang seperti itu, bukan orang yang hebat karena pangkatnya, bukan orang yang hebat karena nasabnya. Tidak ada dalam Islam. Orang harus hebat dengan nasab, karena kuliban sampean kat itu nasab kepada kuliban sampean kika dinto komboya Nabi Adam, kakek kita adalah Nabi Adam. Peserah kuliban sampean, kullukum li Adam wa Adam min turab, la fadlah li arabin ala ajmin illa bittaqwa. Ban kapiriya nak potong Nabi Adam, ban Adam dia je Rasulullah berada dari tanah. Tidak ada keutamaan karena kamu itu orang Arab atau kamu bukan orang Arab. Kemuliaan itu akan diraih dengan ketakwaan. Sudah pupus, sudah habis
orang yang masih yaitu berbangga-bangga dengan nasabnya. Nasab tidak berlaku dalam Islam. Nasab tidak berlaku dalam ajaran Rasulullah. Maka itulah stop cara-cara yang sangat naif memperjualbelikan nasab. Seakan-akan dengan nasab Anda bisa mencapai derajat tertinggi. Tidak. Oke. Jadi Kak Dinto dia berdanu mik oke. Jadi ini nasab para muslim itu orang kuliban sampai. Jadi optimisme setiap anak cucu Adam, optimisme dari setiap insan harus terbukti dan terbentuk, harus dibuktikan. Ini Islam. Di zaman Rasulullah SAW para muslimulja, Rasulullah SAW Kak Dito telah berhasil membentuk manusia-manusia yang tidak terpandang di zamannya, yang latar belakangnya hamba sahaya, yang latar belakangnya mereka tidak memiliki status sosial, tadi keluarga tak pangki ke berserak-serak. Mereka adalah orang duafa, orang-orang yang lemah, tak bermartabat. Pada waktu itu mereka selalu didiskualifikasi. Bahkan dalam sebuah forum Dimen Kak Dito betul-betul sangat keras sekali. Pernah para bersemulja tadi kan? Pernah para bersemulja Rasulullah SAW Kak Dito hendak menghadiri sebuah undangan dari pembesar-pembesar Quraisy. Jadi mulai lambat, pada pembesar ni mulai lambat sampai hari ini. Dan ini tetap dipertahankan kejahilian itu. Maka nelayan Kak Dinto para bersemulja ternyata tanpa diminta oleh Rasulullah. Ada berapa sahabat? Ada 6 atau 5 sahabat Kak Dinto ngireng ibing Kanjeng Nabi. Mereka adalah orang-orang lemah yang biasa disebut dengan ahlus suffah. Jadi orang-orang saya tak andi lagi, orang-orang saya tak ketuan sanak family, lemah. Mereka ditampung oleh Rasulullah, yaitu dibangunkan di kanan kiri masjid, bangunan pe-ampe yang betul lagi kan. Beliau-beliau orang yang lemah dan fakir itu, jadi para lemah dan fakir Kak Dinto mendiami tempat Kak Dinto. Kak Dinto milana yang mendiami emper-emper masjid Kak Dinto disebut ahlus suffah. Neng uning para muslimulja pas ngireng ibing Kanjeng Nabi ni Kak kajak ahlus suffah ni Kak. Lagi kajak ahlus suffah ni kan ngireng ibing Kak. Kanjeng Nabi Kak Dinto ya toren diberi tempat yang sangat terhormat karena beliau adalah Quraisy. Orang Quraisy. Beliau dari suku Quraisy. Beliau dari suku Ningrat. Kanjeng Nabi ini kan dari pembesar Quraisy. Nanging sahabat du'afaul mu'minin wal muslimin dari sahabat Rasul yang ikut di belakangnya stop ilabeng. Stop para muslimulja. Saya berengaki ke aku masuk dekat forum undangan Kak Dinto. Mereka dicegat di pintu karena mereka tidak layak untuk duduk bersama dengan orang-orang mulia di zamannya. Maka pas turun ayat berkaitan kalimat Kak Dinto, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah ila akhiril ayah. Sabar ban Muhammad asarang orang-orang saya selalu doa asolat dekat Allah pangeran nah saya neng ibaktu kulaku atau babaktu malam yuriduna wajahu, mereka tidak punya keinginan apa-apa kecuali keinginan keridhaan Allah. Wala ta'du ainaka anhum, jak sampai ban Muhammad berpaling pandangan dari mereka ila akhiril ayah. Kak Dinto para bismillah. Jadi
Kicca mana Kanjeng Nabi yang berasal dari Kikak Dinto pangkat dan martabat. Kak Dinto sangat kuat sekali sampai hari ini, sampai detik ini. Padahal Rasulullah sudah memproklamirkan kullukum li Adam, kalian adalah anak cucu Adam. Jadi optimisme itu sudah dibangun. Jangan sampai muncul di benak kita di mana kita ini sudah sampai ke zaman keilmuan, setujuan orang yang pun faham, ternyata masih ada segelintir manusia, bahkan mereka dengan sangat nikmat merasakan betapa mereka dapat kemuliaan karena nasab. Stop para semuanya. Pasahir aku leban sampean, pakun aku leban sampean keturunan Nabi Adam. Ini prinsip. Ini harus ditanamkan. Milan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faquhu. Manusia terbaik dulu zaman jahiliyah dan manusia terbaik zaman ini, zaman Islam, bukan siapa-siapa, tapi kata Rasulullah idza faquhu, tatkala mereka faham. Milan kewajiban untuk menuntut ilmu dalam Islam itu kewajiban ain, wajib bagi tiap-tiap pribadi. Karena kita dituntut mulia karena faham, bukan mulia tanpa pemahaman yang benar tentang din kita. Kak din itu penting para bersemulia. Milana elakku ari mangken, peten gula ingin sarang rombongan bersilaturahim di Masjid Kak Dinto. Tidak lain untuk menyambung rasa, untuk menyatakan kita sama. Kulban sampean atretan tadi kan sudah pupus, sudah hilang. Semenjak diutusnya Rasulullah, kebanggaan-kebanggaan kecuali karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Toreh kulban sampean kembali kepada ajaran yang benar. Jadi sehebat ya pun Kanjeng Nabi saya takwa. Benih sehebat saya putrana ini, putrana itu. Wah dari atas tasarwah putrana ini boleh. Anda mulia, tapi karena ketakwaan. Bukan Anda mulia karena bapak Anda. Bukan Anda mulia karena kakek Anda. Kakek Anda mulia memang, tapi Anda. Itulah sebenarnya filosofi yang harus kita betul-betul tanamkan dalam dada ini. Sehingga umat betul-betul mendapatkan contoh dan tauladan yang benar para bersemulia. Hadirin kabul Allah semulia, elaku ari mangken peten kula tero mada pa tiga dinto de bener Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Bada telok cepon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapa-sapa orang bada ia bentelok perkara jeriah, orang jeriah pasti merasakan manisnya iman. Kak itu penting para bersemulia. Karena kulipan sampean Kak Dinto manabi tak merasakan manisnya iman, kita akan sia-sia beribadah kepada Allah. Apa-apa kulipan sampean ma'a salat, apa-apa kulipan sampean ma'a puasa, apa-apa kulipan sampean ma'a haji, apa-apa kulipan sampean ma'a taat terhadap syariat-syariat Allah. Motivasinya karena kita nikmat dengan ajaran Allah tersebut. Bukan ada tendensi di balik itu. Ini penting. Karena nalaikan kuliban sampean para bersemulia as-salat tidak merasakan nikmatnya salat, rugilah kita. Fawailul lil musallin, celaka orang sabejeng. Nalaikan kuliban sampean puasa tetapi tidak merasakan nikmatnya siam, nikmatnya puasa, maka diancam. Kam min sa'imin laysa lahu min sami'il ju' wal atas. Berapa banyak dari orang puasa
tapi tidak dapat apa-apa di puasnya kecuali lapar dan dahaga. Sangat miris sekali. Berapa banyak dari orang yang berhaji tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi peziarah-peziarah yang mendapatkan panggilan dari Allah. Ditolak mereka. Tidak berhak untuk masuk Masjidil Haram. Haram. Kenapa? Karena mereka tidak sampai kepada manusia yang bisa merasakan manisnya iman. Jadi manisnya iman kak itu penting para muslim. Jadi kalau sampai ada pengertian nikmat sekali. Nalai kena salat, nikmat sekali nalai kena sedekah, nikmat sekali nalai kena nutup aurat, nikmat sekali tatkala ikhlas beribadah, ikhlas berdakwah, ikhlas berbuat sesuai dengan naluri dan fitrah kita. Kak Dinto harus dibangun. Beda teloknya pun Rasulullah. Untero kuliban sampian arasa nama nisa iman. Nomor setong jawaban Allah, jawaban Rasulullah, ayyakun Allah wa Rasul ahabba ilaihi. Nomor setong jawaban Allah, qatu atiyaki Allah dan Rasulullah yang paling ia cintai, melebihi dari keduanya. Melebihi dari selainnya, maksudnya dari selain keduanya. Kak Dinto nomor setong para muslim. Aratena kuliban sampean kutu andi ten aten. Cak kuliban sampean Kak Dinto tujuan odi Kak Dinto kun Allah Subhanahu wa taala. Cak saestona kuliban sampean keluarga karena Allah, karena taat ke Allah. Iki kuliban sampean keduan potoh karena Allah. Setuju dibangun karena cinta karena Allah. Tidak ada yang lainnya. Ini yang banyak kita gagal. Nyak benyan kuliban sampean Allah dan Rasulullah kebaik ledak. Kebaik alat untuk kesuksesan keinginan kita. Malai teka hajat aba ibadah. Malai teka hajat aba mau salawat ke Rasulullah. Ini masalah besar ini. Ini yang terjadi di umat. Ini namanya pengkerdilan nilai-nilai agama. Salawat kebaik alat kagui mapaju cecualan. Baca salawat sekian dekian laris serop aing dekian seram paju dekian cecualan. Lah ini namanya pengkerdilan nilai-nilai agama. Pak kenging kuliban sampean nyuun laris dek Allah kenging, cuma bukan dengan menggadaikan ibadah kita. Ibadah hanya kepada Allah. Tadi itu penting para semuanya. Di Allah yang nomor satu, bukan bangsa dan negara, bukan ini dan itu, bukan keluarga. Ya banyak kuliban zaman gagal di sini. Bahkan Allah SWT adabu qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amlawun iktaraftum wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawna ahabba ilaikum min Allah wa rasuluhu jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'dallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Artinya secara kesimpulan ayat Kak Dinto apareng semacam arahan kepada kita. Lamun beda bangga sepona baan bangga kalau benasab bangga sepo tinggi kan nih kan benak foto nabaan. Nak foto ni kebiasaan fildatil qulub, artinya kantong na ate, iki kan? Wa ikhwanukum bentantre tanabaan wa azwajukum menraji-raji nabaan. Wa ashiratukum ben keluarga besar nabaan. Tantre tanah tadi kan li familina. Wa amwalun iktaraftumuha ben harta kekayaan yang kamu bina, kamu simpan dari sedikit demi sedikit sehingga banyak. Wa tijaratun takhshawna kasadaran, perniagaan bisnis yang kalian takut bangkrut dan ruginya. Wa masakinu tardawnaha, dan rumah yang kamu bangun yang kamu senang dengannya, ahabba ilaikum, lebih kamu cintai minallah daripada Allah wa rasulihi dan rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan jihad fi sabilillah, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allah bi amri, Allah akan datangkan keputusan yaitu azab bagi orang yang berperilaku demikian. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tak pedi apareng petotu dekat orang-orang si fasik.
Kan itu ukuran cinta dengan Allah. Jadi motivasi kuliban sampean para usi mulia odi kad itu kangkui nyari keridhaan Allah. Itulah sebenarnya kebahagiaan tertinggi. Itulah sebenarnya makom tertinggi. Bukan tatkala kita kaya raya, bukan tatkala kita ditokohkan, bukan tatkala semua perkataan kita ditaati, bukan. Tertinggi daripada status kita adalah hamba Allah. Kita hanya menghamba kepada Allah. Kita hanya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada jihad fi sabilillah. Ini kan nomor telok ini ke jihad, gitu kan? Tadi kuliban sampean muntaan di semangat jihad berjuang kanggo agama Allah. Maka kuliban sampean tak andi bukti, jauh kuliban sampean betul-betul akan meraih nikmat dan manisnya iman. Bahkan pernah tempo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Abu man mata walam yaghzu walam yuhaddis nafsu fih mata ala syu'batin min nifaq. Siapa-siapa orang semate tak pernah jihad, melambat jihad di perang, dan tidak pernah terdetik di hatinya untuk memperjuangkan agama Allah, dia habis waktunya untuk pribadi dan keluarganya, maka saksikanlah orang ini mati dalam kemunafikan. Teka orang gak dinto ahli sujud, ahli tahajud, tapi tidak pernah ingin berjuang di jalan Allah. Adapun perjuangan itu identik dengan pengorbanan. Cek nyarian korban. Nanti ini ke toko-toko banyak suruh korban tak korban, suruh berjuang tak berjuang, tetapi dia hanya menjadi giga dinto motivator perjuangan. Yang mana perjuangan orang untuk pribadinya, perjuangan orang untuk keluarganya. Naudzubillahi min dzalik, bukan seperti itu. Maaf, boleh berkeras menabitor mator. Karena mana bita ketika dia tak cit ngecit lagi kan, boleh berbeda cit ngecit dah, mila langsung dan gula tak basa-basi. Jadi harus ada perjuangan pada diri kita. Tak ceng-lanceng karena pon terang ni, punya dengan pon oleh setengah 6 pas ikat singgah dan saus. Nomor 2, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Kuliban sampean andi rasa senang kateretan karena Allah. Jadi kuliban sampean mana bi teroras amani seiman, toreh kuliban sampean seneng kepada ring Islam. Al muslim akhul muslim, ring Islam bering Islam di katretan. Benikeng karena kita ada hubungan bisnis, bukan karena saling menguntungkan, bukan karena ada hubungan nasab dan sebagainya, tidak. Sudah pupus itu. Boleh kita saling mencinta karena nasab, tapi lebih dari itu kita mencintainya karena Allah. Ketipun apa kuliban sampean bisa mencintai tretan karena Allah? Motivasinya sepaling selamat dan kempang kuliban sampean cinta kepada saudara saya karena saya diperintah oleh Allah. Titik. Cek lem dalam melarat lagi kan. Ada apa sampean mun beda tamu itu karena kene mak cek ngurmat karena kadi itu tretan gula. Boleh pakol serang Allah. Meni jika dintu manusia kuliban sampean diskriminasi tadi kan, muntamu ini gini teka tretan teka apa dengan Islam wah tak pina piaki, tapi mun orang apangkat ampun posang. Nah, ini namanya motivasinya bukan karena Allah. Biasakan kita karena Allah. Kita menghormat saudara kita ini, walaupun mungkin bukan saudara nasab, tapi ini adalah saudara kita. Ini adalah saudara karena saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas nomor telok jepun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahu Allah kama yakraha ayyughdhafa finnar. Kuliban sampean kutu andi rasa benci ka angkui abali dek kekufuran. Saampun pasalang serang Allah akatia beciin suasana kebatinan dari orang yang mau dilempar ke dalam api neraka. Kuliban sampai disiapkan umpamanya lempar ke apoi se raja serabak para semulja. Suasana kebatinan kuliban sampai kutu ketika dinto bencinya kita kepada kufuran.
bukan kita mesra dengan kekufuran. Apa itu kekufuran? Kekufuran adalah berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Itu adalah kekufuran. Menolak hukum Allah adalah kekufuran. Tidak mau berhukum dengan hukum Allah adalah kekufuran. Tatkala kita mesra dengan lembaga yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, berarti kita tidak punya ciri-ciri untuk merasakan manisnya iman. Ujian ini ke ujian terbesar mungkin. Karena saking besarnya keserakan kita dengan dunia, sehingga zaman bisa bermesra-mesra dengan kekufuran. Tak becik dekat kekufuran. Padahal ciri-ciri umat Rasulullah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ciri-ciri umat Kanjeng Nabi keras terhadap kekufuran, tetapi berkasih sayang kepada sesama muslim. Melantar para muslimulja, kalau serang panjenengan seti andi telok ciri-ciri kak ditutaki kan? Atau salah satu, jangan sampai kita tidak memiliki sama sekali. Insya Allah kulaban sampean akan merasakan manisnya iman. Ancaman terbesar hari ini, kita jangan kompromi dengan kekufuran. Kekufuran adalah musuh kita, dunia akhirat. Jangan mesra dengan kekufuran, nanti Anda tidak akan mendapatkan label seorang mukmin dan muslim, apalagi muttaqin. Jangan sampai kita mesra, karena makin Kak Dinto, demi keserakahan kita terhadap dunia, kita rela bermesra-mesra dengan kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Malam mantir teti ilmu nafi' mengkupaten kulis saja. In ahsantu fa minallah wa in asatu fa min su'in nafsi. Lamun bagus sateja dari Allah, lamun cuba pacet paten kula rusti penuh kalaban kekurangan ban cuba nyon sepora segala tasah. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.